Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada diskusi pada hari ini. Kemudian, terima kasih juga kepada Bapak Dayat selaku dosen mata kuliah Metodologi Pendidikan. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dalam diskusi mengenai pentingnya penerapan penilaian tindakan kelas atau PTK dalam dunia pendidikan. Sedikit saya jelaskan, untuk fokus kita kali ini adalah penilaian tindakan kelas tentang efektivitas, etika, dan implementasi. Nah, PTK merupakan salah satu metode yang memungkinkan guru untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi pengajaran mereka secara berkelanjutan. Nah, di sisi lain, dalam diskusi kita kali ini, kita akan mendalami berbagai pandangan mengenai kelebihan dan tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan PTK di kelas. Sebelum kita mulai tentang berbagai pandangan kita, ada baiknya kita memperkenalkan diri sebagai peserta diskusi penilaian tindakan kelas dengan saya sendiri yang bernama Ridwana Safa Alifari dengan NIM 05, kemudian ada. Saya sendiri, Ismah Moreta Zahra, dengan NIM 12. Lalu saya Prince Naupal Habisa Aryan Sutoyo dengan NIM 0 dengan NIM 19. Dan saya Retno Trimawati dengan NIM 28. Baik, kita akan langsung masuk ke materi saja. Untuk slide yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian penilaian tindakan kelas. Nah, di sini kami sudah merangkum menjadi dua pokok isi bahasan tentang PTK sendiri. Yang pertama itu penelitian reflektif. Jadi, PTK adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru untuk menganalisis dan memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai peneliti yang mengevaluasi tindakan yang diambil dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, tujuan dari PTK ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari sisi proses maupun hasil yang diperoleh oleh siswa. Dengan menganalisis apa yang telah dilakukan, guru dapat mengetahui metode yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Nah, dari slide pertama ini tentang pengertian penilaian tindakan kelas, mungkin dari teman-teman ada nih pendapat pro dan kontra yang dapat disampaikan untuk menanggapi slide pertama ini. Monggo silakan teman-teman. Baik, kalau dari saya sendiri mungkin akan menambahkan sedikit bahwa di sini itu penilaian tindakan kelas atau yang biasa kita sebut dengan PTK ini biasanya menyediakan data konkret sebagai dasar kita atau guru untuk memperbaiki dalam strategi pembelajaran. Jadi di PTK ini bukan sekedar asumsi saja, PTK itu menjadikan guru untuk terus berkembang, berinovasi, dan responsif terhadap perubahan dinamika pembelajaran yang sedang dijalankan. Kalau menurut saya, tambahan dari saya itu aja. Mungkin dari teman yang lain. Baik, saya juga setuju dengan Mbak Moreta. Jadi menurut saya itu kenapa sih PTK itu wajib dilakukan? Itu karena saya percaya bahwa peran guru itu sebenarnya tidak hanya untuk mengajar. Jadi guru itu bisa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran untuk mengetahui sifat dan karakteristik siswa. Jadi dalam PTK ini tentu guru akan menganalisis hal tersebut untuk mengevaluasi bagaimana metode pengajaran yang baik digunakan dalam kelas tersebut. Nah, kemudian selain itu, saya melihat PTK ini juga sebagai sarana bagi guru itu untuk terus berkembang. Tentu di dalam dunia pendidikan pasti seorang guru itu harus selalu melakukan peningkatan dalam proses belajar mengajar.
Nah, PTK ini juga mendorong kita untuk berinovasi, untuk lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di kelas, dan juga sebagai bahan belajar teori saat melakukan pengajaran di kelas begitu. Mungkin ada pendapat lain, monggo silakan teman-teman. Kalau dari aku, untuk pelaksanaan PTK-nya itu kan nggak harus dari guru yang mengajar di kelas. Maksudnya itu kalau pelaksanaan kita bisa eh, meminta bantuan dari guru lain gitu loh. Terus juga ada biasanya tuh kita untuk meningkatkan hasil belajar itu nggak harus dari sikap dari siswanya, bisa jadi kita lihat dari metode atau di guru diri sendiri itu kayak cara mengajarnya begitu. Ya, yang lain Pak Kade yang menambahkan. Baik, mungkin cukup beragam ya pendapat dari teman-teman semua. Ada yang menyimpulkan bahwa di slide satu ini tentang pengertian PTK ini ada yang pro, kemudian ada juga yang kontra. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi untuk slide selanjutnya, yakni slide kedua tentang Oh, karakteristik. dari saya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu bisa melalui pelatihan, workshop, atau studi literasi. Guru tetap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kondisi dan sarana sekolah tidak mendukung, fasilitas dukungan teknis, dan waktu pelaksanaan PTK di sekolah seringkali menjadi hambatan utama. Baik, terima kasih atas pendapat yang diberikan. Eh, Mungkin bisa lanjut untuk slide kedua tentang karakteristik penilaian tindakan kelas. Di sini kami juga sudah mempersingkat menjadi 4 poin. Yang pertama itu bersifat kontekstual, yang berarti PTK ini dilakukan dalam lingkungan kelas yang nyata. Jadi sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung, dengan siswa yang diajar dan oleh guru itu sendiri. Kemudian yang kedua itu reflektif. Jadi guru itu merefleksikan praktiknya sendiri, bagaimana cara mengajar seorang guru itu agar dapat menemukan titik lemah dalam apa yang diajarkan dan kemudian bisa memperbaikinya. Kemudian yang ketiga itu sebagai partisipatif dan kolaboratif. Jadi PTK ini bisa dilakukan secara kolaboratif antara guru dan rekan sejawat atau pihak lain yang relevan. Dan yang terakhir itu PTK ini itu bersifat bersiklus, dilakukan dalam beberapa siklus. Jadi minimal satu dan bisa lebih begitu, yang terdiri atas 4 tahap. Yang pertama perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Begitu. Jadi untuk keempat poin dari karakteristik penilaian tindakan kelas ini, bagaimana tanggapan teman-teman? Mungkin bisa pro atau kontra, bisa disampaikan. Kalau dari saya setuju sama karakteristik PTK ini, apalagi yang bagian si reflektif. Dimana kalau esensi dari PTK itu sendiri kan yaitu menilai pembelajaran dari yang sebelum PTK sama sesudah PTK. Kalau kita nggak melakukan reflektif, berarti percuma dong kita bikin PTK. Apa yang harus diperbaiki sama ditingkatkan tuh kita kan nggak tahu kalau nggak reflektif gitu. Yang lain, Baik, mungkin saya juga menambahkan sedikit. Eh, jadi menurut saya tentang karakteristik PTK ini tuh seharusnya bisa lebih fleksibel. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh seorang guru. Bukan malah kita melakukan penilaian tindakan kelas itu membuat pembelajaran itu menjadi bersifat kaku dan tidak fleksibel. Tentu tidak semua guru itu memiliki waktu atau akses untuk menjalankan seluruh siklus PTK dengan lengkap. Apalagi di sekolah-sekolah itu mungkin ada yang keterbatasan sumber daya, kemudian siswanya itu kurang mampu untuk diajak eh, apa ya kolaboratif begitu. Nah, itu tuh PTK ini sulit untuk dilaksanakan. Jadi menurut saya kalau memang itu bisa dilakukan secara fleksibel tanpa adanya PTK itu juga bisa lebih baik untuk meningkatkan pembelajaran di kelas begitu.
Jadi tidak melulu harus ada PTK. Jadi menurut saya begitu. Mungkin yang lain silakan. Saya setuju dengan Mas Ridwan kalau apa itu guru harus bisa fleksibel baik secara kelompok maupun individual. Konteks di kelas itu bukan lebih kepatuhan terhadap struktural, tapi lebih penting hasil pembelajaran, bukan seberapa lengkap karakteristik teori. Baik, mungkin tadi dari beberapa pendapat dari Mas Ridwan, Mas Prin, dan Mbak Retno tadi, mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai PTK, atau saya menyimpulkan di sini mengenai karakteristik PTK kan di sini ada 4, yaitu bersifat kontekstual, reflektif, partisipatif, dan kolaboratif, terakhir bersiklus. Di sini PTK menjadi lebih objektif dan hasilnya menjadi lebih kuat karena bersiklus ini ya, ada beberapa tahapan seperti perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Jadi bisa memberi ruang untuk guru menyempurnakan tindakan secara bertahap. Jadi prosesnya itu melalui tahapan yang semestinya dilakukan. Jadi inti dari karakteristik PTK tersendiri itu seperti itu ya. Iya, baik. Mungkin bermacam-macam juga ya tentang karakteristik penilaian Ya, tindakan kelas ini. Mungkin ada juga yang pro dan kontra. Ini disesuaikan dengan bagaimana cara guru itu mengajar sebetulnya. Jadi lebih bersifat fleksibel begitu. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang eh slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu tujuan dan manfaat penilaian tindakan kelas. Di sini kita ada 6 poin penting dari tujuan dan manfaat penilaian tindakan kelas. Yang pertama itu penilaian tindakan kelas itu berguna untuk memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Jadi, tujuan utama PTK adalah untuk membantu guru memperbaiki metode, strategi, atau pendekatan pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan tindakan perbaikan berdasarkan hasil refleksi, diharapkan adanya peningkatan pemahaman, keterampilan, dan prestasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga itu untuk menumbuhkan sikap reflektif pada guru. Jadi PTK ini bisa mendorong guru untuk selalu mengevaluasi diri, memperbaiki diri lah istilahnya. Kemudian juga bisa untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perubahan demi kemajuan pembelajaran di suatu kelas. Begitu. Kemudian yang keempat, dari tujuan dan manfaat penilaian tindakan kelas itu bisa di next. Yang keempat itu tujuan dari PTK itu untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tentu eh, guru itu harus profesional ya dalam mengajar. Nah, melalui penilaian tindakan kelas ini, guru tidak hanya menjadi seorang pengajar, tetapi juga sebagai wadah atau mediator untuk menerima aspirasi dari seorang siswa tentang bagaimana cara belajar mereka itu yang efektif. Nah, ini juga bisa untuk mengembangkan kompetensi akademik dan pedagogik. Kemudian yang kelima itu menghasilkan inovasi dalam pembelajaran. Nah, PTK membuka peluang bagi guru untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru, menciptakan solusi kreatif terhadap masalah pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir itu memberikan kontribusi terhadap sekolah dan dunia pendidikan. Nah, hasil dari PTK dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan sekolah atau menjadi referensi praktik baik best practice maupun bagi guru lain begitu. Nah, kalau dari saya, menurut saya dari tujuan dan manfaat penilaian tindakan kelas ini memang ya PTK itu akan sangat efektif dan penting untuk diterapkan. Namun kita juga harus menyadari balik lagi ke yang tadi kita harus menyadari bahwa tidak semua guru itu memiliki kemampuan untuk bisa reflektif dan analisis. Tanpa keterampilan ini, observasi PTK ini mungkin kurang atau sulit untuk dilakukan.
Kemudian dalam banyak kasus juga kita melihat bahwa beberapa guru itu meskipun sudah berusaha ya untuk memahami kesulitan belajar seorang siswa, itu namun beberapa guru itu masih sulit untuk menyimpulkan metode pembelajaran apa sih yang cocok digunakan untuk melakukan pembelajaran di kelas ini misalnya begitu. Nah, selain itu, saya juga ingin menekankan bahwa PTK ini tuh memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cukup kompleks. Jadi, tidak hanya sehari atau sekali dua kali kita melakukan analisis terhadap perilaku siswanya, tetapi juga kita tuh harus merancang tindakan yang tepat. Mungkin untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisis secara komprehensif, itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi, penilaian tindakan kelas ini menurut saya bisa dilakukan kalau kelasnya itu atau siswanya itu kolaboratif, jadi saling mendukung antara guru dan siswanya begitu. Mungkin ada pendapat lain, silakan teman-teman. Kalau menurut saya itu PTK itu bisa membantu guru menemukan yang efektif sesuai kondisi siswa di kelas masing-masing dengan memperbaiki metode berdasarkan hasil refleksi dari siswa supaya lebih mudah memahami materi untuk meningkatkan prestasi. Izin nambahkan juga dari Mas Ben itu kan nanti manfaatnya juga untuk meningkatkan prestasi. Nah, itu kan bisa jadi dari faktor siswanya itu dia nggak menerima pembelajaran yang monoton, misalnya kayak satu semester cuma ceramah, terus itu kan kita bisa gabung melalui PTK itu kayak diskusi apa buat proyek begitu. Jadi kayak siswanya nggak mudah bosan sama pembelajaran yang guru lakukan. Nah, saya juga mau menambahkan dari pembahasan dari Mbak Retno ini ya, saya setuju nih. Mungkin saya juga khawatir jika terlalu banyak kita tuh memaksakan PTK kepada semua guru itu kita malah akan menambah beban pekerjaan mereka. Betul nggak? Nah, mungkin Ya, akan benar. juga memberikan dampak yang signifikan pada kualitas pembelajaran begitu. Baik. Iya, mungkin kalau dari saya mau menambahkan, tadi dari Mas Ridwana kan tidak semua guru itu memiliki kemampuan refleksi dan analisis ya. Sepertinya seperti itu ya Mas ya. Ya, benar sekali. Ya, nah benar. Jadi peningkatan hasil belajar siswa melalui PTK ini seringkali tidak langsung terlihat. Mungkin bisa dipengaruhi banyak faktor lain gitu kan. Jadi di penilaian tindakan kelas ini bisa dilakukan hanya sebagai tuntutan administrasi aja oleh beberapa guru mungkin. Jadi bukan benar-benar untuk memperbaiki pembelajaran secara substansial menurut saya. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, baik. Cukup beragam juga ya tentang eh, bagaimana kita diskusi tentang tujuan dan manfaat PTK ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membahas tentang instrumen penilaian dalam PTK. Yang pertama itu ada observasi yang digunakan untuk mencatat perilaku atau aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran. Nah, observasi ini itu bisa dilakukan dalam bentuk checklist atau catatan lapangan. Kemudian yang kedua ada angket dan kuesioner. Itu mengukur persepsi atau pendapat siswa terhadap proses pembelajaran. Yang biasanya itu menggunakan skala Likert. Skala Likert itu setuju dan tidak setuju begitu. Atau pertanyaan terbuka. Kemudian yang ketiga itu ada tes atau evaluasi hasil belajar. Ini digunakan untuk mengetahui perubahan pada aspek kognitif siswa. Untuk cara penilaiannya itu bisa berupa ulangan harian, kuis, atau tugas individu atau kelompok. Kemudian ada juga instrumen wawancara. Ini teknik pengumpulan data melalui tanya jawab untuk menggali informasi lebih mendalam. Nah, ini bisa dilakukan kepada siswa, guru lain, atau bahkan orang tua siswa. Kemudian untuk yang kelima itu ada instrumen dokumentasi. Itu bisa meliputi foto kegiatan, video, pembelajaran, hasil kerja siswa, ataupun jurnal refleksi guru. Kemudian yang terakhir itu ada catatan lapangan. Ini berisi refleksi atau pengamatan guru terhadap situasi di kelas secara spontan dan subjektif.
Nah, dari keenam instrumen penilaian ini, mungkin dari teman-teman ada beberapa poin nih yang setuju, mana sih instrumen penilaian yang tepat atau yang cocok, dan mungkin ada yang kurang setuju atau kontra terhadap instrumen penilaian yang dilakukan dalam PTK ini. Bisa disampaikan, teman-teman. Monggo. Baik, baik, Asik Kalau Dwana. menurut saya itu kalau menurut saya observasi itu perlu dilakukan itu untuk memungkinkan guru melihat perilaku dan respon siswa di kelas saat pembelajaran sehingga bisa lebih bersih sehingga pembelajaran bisa lebih konseptual dan alami. Guru juga dapat melakukan apa itu observasi dengan meneliti kerjasama antar siswa, komunikasi dan keterlibatan pembelajarannya. Baik, terima kasih Mas Naufal. Monggo, Itu bisa saja. menambah. Baik, mungkin saya tadi mau menambahkan, kalau Mas Prin tadi kan lebih pro ke observasi sepertinya. Kalau saya malah lebih pro di bagian tes evaluasi hasil belajar. Karena apa? Karena di sini tes itu kan biasanya mengungkapkan ya sejauh mana kepahaman kita, pemahaman, pencapaian akademik kita itu sampai mana, apakah siswa sudah paham atau belum gitu. Jadi nanti hasilnya bisa langsung dijadikan indikator keberhasilan tindakan guru yang sudah dilakukan di kelas itu seperti apa dalam mencapai kompetensi dasar itu tersendiri. Mungkin kalau saya lebih setujunya di tes atau evaluasi gitu. Menanggapi dari Mas Prince sama Mbak Moreta, kalau saya sih setuju dua-duanya digunakan karena kan kita dalam melakukan PTK itu nggak cukup hanya dengan tes tertulis atau hanya dengan melihat atau pengamatan di dalam kelas. Kita kan juga perlu dua-duanya gitu loh untuk menilai sebelum dan sesudah dari sikap peserta didik sama pengetahuannya begitu. Pak Oke. Mas Filipana? Oke, jadi kalau menurut saya itu mungkin benar ya. Jadi semua instrumen ini sebenarnya itu bisa dilakukan secara bersama-sama atau mungkin semuanya itu penting. Namun dalam keadaan tertentu itu kita harus memilih nih mana instrumen yang cocok digunakan untuk melakukan penilaian di suatu kelas. Kalau dari saya sendiri ya, mungkin akan lebih umum digunakan itu biasanya angket dan kuesioner. Nah, ini tuh bisa menjadi instrumen pengumpulan data yang praktis tentulah. Kita tidak membutuhkan banyak dana, kita hanya membutuhkan pertanyaan atau angket begitu. Dan memerlukan waktu yang singkat. Tetapi juga itu tuh memungkinkan guru untuk lebih memahami sudut pandang siswa. Jadi dengan angket dan kuesioner ini kita selain mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif, kita juga bisa seorang guru juga bisa mendapatkan sudut pandang siswa. Jadi sekalian kita memahami karakteristik karakteristik siswa. Nah, ini memberikan kita kesempatan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan perasaan siswa. Jadi angket dan kuesioner ini bisa menjadi pengganti wawancara begitu mungkin, serta membuat pembelajaran itu menjadi lebih relevan dan bermakna mungkin bagi mereka. Seperti itu. Jadi untuk instrumen penilaian dalam PTK, kesimpulannya mungkin semuanya itu sama-sama penting, namun dalam keadaan tertentu kita harus memilih beberapa instrumen yang cocok digunakan dalam melakukan penilaian tindakan kelas seperti itu. Oke, baik selanjutnya kita akan membahas tentang materi validitas data. Nah, jadi saya jelaskan untuk validitas data itu adalah sejauh mana sih instrumen benar-benar mengukur apa yang diukur. Dalam konteks penilaian tindakan kelas, validitas memastikan bahwa data yang terkumpul menggambarkan kondisi sejati di kelas. Misalnya nih, partisipasi siswa, pemahaman konsep, atau efektivitas metode. Nah, semua itu tuh diukur dengan validitas data. Nah, di sini juga ada jenis-jenis validitas data. Yang pertama, validitas isi atau content validity itu menyatakan bahwa apakah butir-butir instrumen yang kita teliti itu tuh sudah benar. Itu bisa menggunakan checklist, soal tes, pertanyaan angket,
dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mencakup seluruh aspek yang diukur atau belum. Itu bisa dinyatakan dengan validitas isi. Kemudian yang kedua itu ada validitas kriteria atau criterion relate. Sejauh mana sih hasil instrumen berkorelasi dengan ukuran eksternal. Misalnya itu nilai ujian akhir. Kemudian yang terakhir itu ada validitas konstruk atau konstruk validity. Nah, ini menyatakan apakah instrumen benar-benar menakar konstruk teoretik. Misalnya itu, apakah instrumen itu benar-benar mengukur motivasi belajar yang dimaksud atau bukan begitu. Nah, selanjutnya, untuk menjamin validitas dalam PTK ini berjalan dengan baik, itu ada 4 poin di sini. Yang pertama itu ada triangulasi instrumen, itu mengkombinasikan bagaimana observasi, angket, dan tes wawancara. Kemudian ada kajian pakar atau expert review, itu meminta dosen atau supervisor memeriksa kelayakan butir-butir instrumen. Kemudian yang ketiga itu uji coba atau pilot test, itu sebelum siklus utama. Sebelum siklus utama itu dicoba, kita tuh mencoba instrumen pada kelompok kecil dulu. Jadi siswa untuk untuk melihat siswa apakah soal dan pertanyaan yang diterapkan itu mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang keempat itu ada triangulasi pelaku. Jadi data itu dibandingkan antara observator. Misal guru itu memiliki fasilitator lain, jadi diujikan dulu ke fasilitator lain sebelum menuju ke fasilitator yang sesungguhnya. Dan ini juga ada contoh antar sumber itu guru dan siswa itu sendiri. Nah, dari validitas dalam penilaian tindakan kelas ini, monggo sampaikan pendapat teman-teman melalui validitas data. Baik, mengenai validitas dalam penilaian tindakan kelas ini, saya akan menambahkan komentar sedikit mengenai jenis-jenis validitas tadi, yaitu salah satunya kan ada validitas konstruk. Konstruk ya. Nah, menurut saya banyak penilaian tindakan kelas itu meneliti hal yang tidak kasat mata ya, seperti motivasi siswa dalam belajar gimana, terus keterlibatan siswa dalam segi apapun seperti apa proses pembelajaran di kelas, terus di lingkup rumah, lingkungan masyarakat seperti itu. Juga membahas mengenai rasa percaya diri setiap siswa itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin dengan validitas konstruk ini bisa jadi penopang penting sekali untuk mengamati bagaimana siswa bisa mengontrol seperti motivasi, percaya diri, ataupun keterlibatan mereka di masyarakat. Jadi menurut saya di validitas konstruk ini sangat penting ya, salah satu jenis yang bisa menopang di dalam PTK. Itu dari saya itu sendiri. Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan tentang validitas data ini. Oke, baik. Saya mungkin juga akan menambahkan ya tentang validitas data ini. Eh, saya malah tertarik ini di bagian angket nih ya. Jadi meskipun tadi saya menyampaikan pro terhadap angket dan kuesioner, di sini juga saya akan menyampaikan kontra terhadap angket dan kuesioner. Memang angket dan kuesioner ini efektif dalam mengumpulkan data dengan cepat. Tentu ya, kan kita tinggal memberikan pertanyaan, kemudian eh, si objeknya itu memberikan jawaban begitu. Namun kita juga harus berhati-hati nih dalam memastikan validitas data yang diperoleh. Tidak jarang tuh hasil dari angket atau kuesioner ini malah tidak sesuai apa yang diharapkan atau seorang siswa atau subjek itu malah bermain-main dengan jawaban yang mereka berikan begitu. Nah, selain itu, kuesioner dan angket ini tuh seringkali hanya memberikan gambaran umum tanpa spesifik dari jawaban apa yang siswa itu mau. Jadi lebih ke pokoknya jawaban yang terbaik itu dari yang positif lah begitu. Nah, data yang didapat itu bisa terlalu umum atau tidak mencakup aspek penting yang memengaruhi pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu, meskipun instrumen ini efektif dan efisien,
kita juga perlu nih untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan itu valid. Jadi pertanyaan itu mudah dipahami, tidak terlalu tinggi dengan pemikiran siswa begitu. Mungkin itu tanggapan dari saya tentang validitas data dalam PTK. Mungkin yang lain bisa menyampaikan, monggo silakan. Mungkin bisa dilanjut aja materinya. Oke, kalau yang lain sudah cukup, kita lanjutkan Baik. tentang Eh, Gantian nggak, Mas? Saya ya? ya, silahkan. Gimana? Oh ya, oke. Di sini kami akan membahas mengenai reliabilitas data. Di sini reliabilitas adalah sejauh mana instrumen menghasilkan data yang konsisten jika diulang di waktu atau kondisi yang sama. Nah, di dalam penilaian tindakan kelas ini, reliabilitas menjamin bahwa pengamatan atau pengukuran tidak terpengaruh oleh faktor atau kejadian kebetulan atau bias peneliti. Di sini juga akan membahas mengenai jenis-jenis reliabilitas. Di sini ada tiga ya jenis-jenisnya. Mungkin yang pertama, tes retest reliability, di mana konsistensi hasil jika instrumen sama diberikan ulang setelah jeda tertentu. Nah, yang kedua ini bisa kita sebut sebagai iterator reliability, yaitu kesesuaian penilaian antar pengamat. Misalnya, dua guru melakukan observasi yang sama, seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin internal konsistensi. Nah, itu merupakan konsistensi bagian-bagian dalam satu instrumen, misalnya butir-butir angket saling berkorelasi. Selanjutnya, terdapat cara menjamin reliabilitas dalam penilaian tindakan kelas. Di sini ada 4 cara. Yang pertama, melalui manual observasi yang jelas, buat pedoman observasi terstruktur, atau bisa disebut sebagai checklist terperinci. Selanjutnya mungkin pelatihan pengamat, yaitu melatih guru atau asisten agar mencatat dengan cara yang sama. Jadi memastikan gimana caranya guru dan asisten itu mencatat yang sama, bukan mencatat dua hal yang berbeda. Yang ketiga yaitu penggunaan rubrik standar, itu untuk menilai hasil kerja siswa atau respon angket menggunakan rubrik berjenjang atau skala Likert. Skala Likert tadi udah disebutkan sama Mas Ridwana, di mana setuju, tidak setuju, yang sudah dikalibrasi. Dan terakhir adalah uji coba reliabilitas. Itu menghitung koefisien reliabilitas, ya misalnya dengan Cronbach's alpha untuk angket sebelum penerapan utama. Mungkin dari reliabilitas dan cara menjaminnya ada dari teman-teman yang mau berkomentar atau menanggapi. Kalau dari saya sendiri mungkin ini sudah cukup ya dengan cara manual observasi, pelatihan pengamatan, apalagi penggunaan rubrik standar seperti skala Likert, itu mungkin udah baik digunakan dalam PTK ini. Dari teman-teman gimana? Mungkin saya juga sedikit menambahkan ya. Ini kan tadi saya berpendapat dalam instrumen validitas data tadi itu saya pro kan. Nah, saya kontra kan tadi. Nah, untuk realitas data ini mungkin saya akan pro. Jadi begini, namun meskipun ada kekhawatiran mengenai validitas data, itu saya tuh ingin menekankan pentingnya reliabilitas ini dalam penelitian tindakan kelas gitu. Jadi reliabilitas data ini tuh mengacu pada konsistensi dan kendala instrumen pengumpulan data yang digunakan. Nah, dalam konteks PTK, penggunaan angket atau kuesioner yang tadi saya jelaskan itu disusun harus dengan hati-hati atau diuji sebelum digunakan. Jadi tidak malah salah sasaran dari angkat atau kuesioner itu sendiri begitu. Mungkin ada pendapat lain. Mungkin kalau dari aku kan
kita sebagai guru untuk meneliti itu kan hanya satu kelas ya, bisa terdiri 30 sampai 40 siswa. Nah, di situ tuh kayak kesulitannya dalam menentukan validitas sama realitas data itu kita harus teliti karena kalau misal eh, apa ya jawaban outlinernya itu misal cuma 3 orang aja itu sudah mempengaruhi banyak atau signifikan dari hasil penelitian kita gitu. Jadi kita jadi tergantung dari sampel kitanya juga sih. Baik, mungkin materi bisa dilanjutkan ya. Ya, baik. Monggo lanjut. Nah, di sini kita akan membahas bersama mengenai peran guru dalam penilaian tindakan kelas. Ada beberapa eh, peran guru ya di sini, seperti guru sebagai praktisi pembelajaran, guru sebagai peneliti, guru sebagai pemantau, sebagai praktisi, kolaborator, dan sebagai pengawal. Mungkin akan sedikit saya jelaskan mengenai guru sebagai praktisi. Di sini, guru itu memiliki peran untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswanya sendiri di kelas. Jadi, peran ini tuh meliputi beberapa hal, seperti menentukan metode pembelajaran itu seperti apa, medianya bagaimana, terus aktivitas pembelajarannya nanti gimana. Pasti terdapat alokasi waktu yang sudah disesuaikan dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Terus, selanjutnya ada guru sebagai peneliti. Guru melakukan penelitian langsung di kelas. Jadi, guru seperti merumuskan masalah, merancang instrumen, terus mengumpulkan dan menganalisis data, dan terakhir, guru juga akan menarik kesimpulan untuk perbaikan. Perbaikan di pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya, di hari berikutnya. Terus ketiga juga guru sebagai pemantau, itu sebagai mengumpulkan data, untuk mengumpulkan data. Di sini dalam tiap siklus PTK. Nah, yang dimaksud siklus PTK tadi sudah disebutkan di slide yang sebelumnya, seperti terdapat perencanaan, observasi, wawancara tadi, seperti itu. Terus guru sebagai praktisi reflektif. Ini guru merefleksikan ya setiap hasil tindakan untuk menentukan bagaimana apakah kelas ini perlu siklus berikutnya atau penyesuaian mode tidak. Jika perlu, maka guru akan membuat plan selanjutnya. Plan yang berbeda dari plan pertama sebagai refleksi tadi. Terus guru sebagai kolaborator. Ini seringkali melibatkan kolaborasi. Nah, kolaborasinya bukan hanya guru dan murid, tapi guru juga bisa melakukannya dengan rekan sejawat. Terus, guru sebagai pengawal. Guru bertanggung jawab menjaga hak dan kenyamanan siswa. Jangan sampai dengan instrumen penilaian yang termasuk angket itu tadi bisa mengganggu kenyamanan siswa. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering dibagikan siswa, jangan sampai siswa itu merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dari saya mungkin dari keenam peran guru ini sangat lengkap ya. Mungkin terlepas dari itu, peran guru malah lebih banyak dari keenam ini ya. Kalau dari saya mah sudah cukup aja. Dari kalian gimana? Ya, mungkin memang ini sudah cukup sangat lengkap ya. Namun menurut saya itu peran guru itu memang sangat krusial atau sangat penting nih. Jadi karena guru itu tidak hanya bertindak sebagai seorang pelaksana dalam proses pembelajaran, tapi juga sebagai mediator atau sebagai seorang yang menerima masukan-masukan dari siswanya. Jadi seorang guru itu bisa sebagai peneliti yang aktif terlibat dalam proses perbaikan pembelajaran. Nah, melalui PTK, guru itu diberikan kesempatan untuk menganalisis, mengidentifikasi, kemudian dan menguji strategi pengajaran apa sih yang cocok digunakan untuk melakukan pembelajaran di suatu kelas itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, Oke, lanjut. selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kelebihan penilaian tindakan kelas.
Di sini disebutkan terdapat 4 kelebihan PTK. Yang pertama, relevan dan praktis. Gimana sih itu? Jadi, penilaian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri, sehingga nanti output atau hasilnya itu bisa langsung dapat diterapkan oleh siswanya, dan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan berlangsung di hari berikutnya. Terus kedua, nanti ada meningkatkan profesionalisme guru. Ini guru menjadi lebih efektif dan kritis terhadap praktik pengajarannya, sehingga profesionalismenya nanti meningkat. Terus terdapat mendorong kolaborasi. PTK itu sering dilakukan secara kolaborasi, jadi tidak monoton. Nanti memungkinkan guru itu sendiri untuk bekerja sama dengan rekan sejawat ataupun dengan murid, itu bisa dilakukan. Terus fleksibel dan adaptif. PTK dapat disesuaikan dengan kondisi seperti yang apa yang dibilang Mas Ridwana tadi. Jadi PTK itu disesuaikan dengan kondisi. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman-teman mengenai kelebihan PTK ini? Saya setuju. Ya, lanjut aja ya materinya ya. Oke, lanjut. Ini sudah mewakili pendapat dari masing-masing. Oke, di sini ada kelemahan PTK. Di sini juga disebutkan 4 kelemahan PTK. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan metodologis. Apa sih itu metodologis? Jadi guru mungkin memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan. Ada sebagian guru ya, tidak semua guru, tapi mungkin sebagian guru. Dan keterampilan metodologi penelitian. Ini biasanya dilakukan dengan cara pembekalan kepada guru. Pelatihan itu tadi. Terus selanjutnya ada kesulitan dalam memanajemen waktu. Melaksanakan penilaian tindakan kelas itu memerlukan waktu tambahan di luar tugas mengajar yang bisa menjadi beban guru lagi. Mungkin dengan ini solusinya ya guru lebih bisa men-schedule atau membagi tugasnya masing-masing antara waktu mengajar, terus waktu melaksanakan penilaian, seperti itu. Terus kesulitan dalam merumuskan masalah. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi. Terakhir, keterbatasan generalisasi. Nah, guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti secara sistematis. Itu kelemahan PTK. Nah, dari teman-teman, apakah ada tambahan atau seperti apa? Nah, kalau dari aku ini untuk yang keterbatasan generalisasi itu maksudnya adalah hasil dari PTK itu kita nggak bisa gunakan untuk misal kita meneliti di kelas A, kita nggak bisa eh, menggunakan hasil penelitian kita ke kelas B begitu. Misal kayak, oh aku mau pakai media pembelajaran video gitu. Ternyata bisa meningkatkan hasil belajar siswa, tapi kok di kelas B tidak bisa meningkatkan begitu. Karena kita kan di kelasnya itu memiliki karakteristik sama apa ya, masalahan masing-masing gitu. Baik. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan mengenai pembahasan kita penilaian tindakan kelas. Ya, di sini eh, bisa kita simpulkan ya, bisa kita tarik benang merahnya bahwa penelitian tindakan kelas itu bentuk penelitian yang reflektif dilakukan oleh para guru di dalam kelasnya sendiri. Gunanya apa sih? Yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Di sini PTK itu melibatkan beberapa tahap. Nah, seperti siklus yang sudah disebutkan di slide sebelumnya tadi, mengenai perencanaan, pelaksanaan, ada juga instrumen penilaian seperti observasi, terus ada angket, ada tes, terus terakhir ada refleksi yang dilakukan secara berulang. Nah, di sini kita tadi juga belajar mengenai pengambilan data dari dalam PTK yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita belajar mengenai keunggulan dan kekurangannya juga, di mana keunggulannya menggunakan metode PTK itu
relevan dengan masalah nyata yang ada di kelas. Jadi hasil penelitian itu lebih relevan, sesuai. Terus kekurangannya, mungkin hasil PTK tidak bisa digeneralisasikan untuk situasi yang lain atau di luar kelas yang diteliti. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman seperti apa kesimpulannya? Hal yang bisa dipetik dari diskusi kita pagi hari ini. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya sebagai kesimpulan dari diskusi kita pagi hari ini. Nah, kita sudah melihat nih berbagai pandangan mengenai penerapan penilaian tindakan kelas ini. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Nah, di satu sisi PTK ini tuh menawarkan kesempatan nih bagi guru untuk terus belajar, berkembang, kemudian berinovasi dan melakukan perbaikan langsung terhadap proses pembelajaran yang eh, mereka bina begitu. Nah, dengan menggunakan data yang konkret, PTK ini tuh bisa menjadi sebuah bahan yang digunakan untuk membantu guru itu mengidentifikasi masalah yang ada di suatu pembelajaran. Nah, ini bisa untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa di suatu pembelajaran tersebut. Nah, selain terdapat berbagai berbagai tantangan dari PTK ini, tentu PTK juga akan sangat efektif jika seorang siswa itu mampu untuk berkolaboratif atau mampu untuk bekerja sama untuk membantu guru itu menyelesaikan penelitiannya. Jadi mampu untuk bekerja sama bagaimana sih meningkatkan agar mutu belajar siswa itu sama-sama berkembang begitu. Nah, mungkin sekalian saja saya tutup atau mungkin teman-teman ada pendapat lain lagi nih tentang kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Monggo dipersilakan. Mhm. Mungkin izin menambahkan sama apa ya tanya ke teman-teman. Nah, dari materi PTK ini, PTK itu termasuk metode kualitatif atau kuantitatif. Dari Mas Prin mungkin bisa berpendapat itu kualitatif atau kuantitatif. Atau yang lainnya Mbak Moreta? Baik, kalau menurut saya PTK itu mungkin saya belum begitu paham ya, tapi menurut saya aja. PTK umumnya itu menggunakan metode kuantitatif ya, kualitatif maksudnya. Tapi bisa juga itu menggabungkan unsur kuantitatif, jadi bisa penggabungan antara dua-duanya. Tergantung apa fokus penelitian yang akan diambil. Kalau eh, misalnya menggunakan metode kualitatif, itu mayoritas penilaian tindakan kelas itu bersifat dan menekankan pada proses refleksi perbaikan pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, nanti kan data dikumpulkan lewat observasi, catatan lapangan, dan mungkin juga melalui wawancara. Nah, mungkin kalau menggunakan metode kuanti, nah PTK ini misalnya menggunakan hasil tes siswa, seperti pretest yang diberikan pada siswa untuk melihat peningkatan hasil belajar. Jadi, menurut saya, PTK pada dasarnya tuh kualitatif ya, tapi juga bisa menggunakan metode campuran seperti itu. Mungkin dari pendapat teman-teman yang lain, kalau ada salah dari saya. Eh, saya izin menambahkan juga, saya setuju Baik, ya dengan pendapat Mbak Moreta tentang bahwa PTK itu kolaborasi ya antara kualitatif dan kuantitatif. Itu PTK itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita mengolah datanya. Misal nih kan kalau kualitatif tuh kita melihat dari data yang diambil dari observasi atau penglihatan kita ya. Tapi kalau kuantitatif itu tuh kita mengolah datanya itu dilihat dari kan tadi juga ada kuesioner dan angket. Nah, itu nanti akan hasil akhirnya dari PTK itu kuantitatif begitu. Jadi penilaian tindakan kelas itu bisa kolaborasi ya antara kualitatif ataupun kuantitatif begitu.
Oke, izin menambahkan kalau untuk eh, katanya tadi kuantitatif. Nah, kuantitatif itu yang dimasukkan nanti dalam men, apa ya, hasilnya nanti dominan ke arah rata-rata dari hasil PTK itu sendiri. Kayak misal rata-rata nilai itu tadinya 75 jadi dari 75 jadi rata-rata 78 atau rata-rata siswa itu dia sudah memahami materi atau sudah meningkatlah hasil belajarnya begitu. Dan kata kuncinya itu rata-rata begitu. Udah itu aja sih, lupa aku mau ngomong apa. Baik, eh, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk diskusi kita hari ini. Sebagai penutup, semoga diskusi kita pagi hari ini itu memiliki banyak manfaat. Terima kasih juga atas kontribusi teman-teman, atas pemikiran dan perspektif sudut pandang, baik itu kontra maupun pro-nya. Semoga diskusi kita pagi hari ini itu dapat menjadi bahan refleksi kita untuk terus memperbaiki dunia pendidikan kita, terutama jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK itu menjadi lebih baik. Terima kasih untuk diskusi kita pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.